Luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah ya guys, ternyata dibuktikan hari ini oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus. Ya, jadi dokter dari awal sebenarnya sudah cukup pede. Ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif dokter bilang. Tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur ya oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL ya. Jadi alhamdulillah hakim tegak lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Ya, itu harapannya Doktif. Alhamdulillah kita akan pantau ya, Doktif memohon teman-teman netizen untuk memantau semua perjalanan ini hingga ke persidangan. Untuk perdamaian Doktif tekankan lagi, meskipun sudah puluhan miliar akhirnya sudah menuju ke Doktif bilang tertutup ya, tidak ada kata damai buat kalian DRL. Doktif tegaskan sekali lagi ya, tidak ada kata damai. 50 miliar sudah angkanya sekarang menuju ke Doktif ya, tidak akan Doktif terima. Satu tujuan Doktif di sini, Doktif sudah janji ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan, bukan untuk menyumpal mulutnya Doktif ya, hanya itu. Mungkin baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah, pertarungan dengan Richard ini sebenarnya sudah lama ya, dan saya sangat mengapresiasi kerja-kerja dari Doktif yang luar biasa. Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman media, kalau di dunia lawyer ada orang yang keras, mungkin termasuk Rasman, tapi di dunia kedokteran untuk mencari ya kebenaran yang sesungguhnya agar rakyat tidak menjadi korban dari produk yang diduga abal-abal, itu menurut saya dokter detektif sangat luar biasa dan kita ucapkan terima kasih. Berikutnya saya appreciate kepada hakim tunggal yang dengan terang benderang mengurai semuanya ya, mulai dari barang bukti dan juga kesaksian dengan terang, dan ternyata pada kesimpulannya menolak gugatan dari saudara Dr. Richard Lee. Karena itu poin pertama, saya dan Doktif mendesak agar penyidik Polda Metro Jaya mempercepat proses ini dan segera menahan yang bersangkutan. Jangan lupa, seseorang yang mengajukan pra-peradilan, dia bukan saja berhadapan dengan penyidik, tapi berhadapan dengan institusi kepolisian. Ya, ini garis. Yang kedua, tidak ada relevansi lagi jika ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini bisa P19 mati. Karena ini sudah diuji di peradilan pada proses penetapan tersangka, maka ketika semua dokumen yang diperlukan diserahkan kepada kejaksaan, maka tidak beralasan menurut hukum bagi kejaksaan untuk mengembalikan berkas dimaksud. Karena itu segera lakukan pelimpahan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dalam ini Ditkrimsus untuk bisa segera diperiksa di P21 oleh kejaksaan guna dilakukan persidangan. Tetapi di luar penyitaan, saya berharap Doktif juga nanti dengan kesaksiannya bisa mengembangkan agar dikejar TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Uang yang digunakan dari produk yang dijual dimaksud kemana saja, harus kembalikan kepada rakyat. Tidak mudah seseorang tidak tergoyah dengan uang. Saya luar biasa menghargai Doktif. Ya, ada tawaran bahkan sampai 50 M kata beliau. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya bisa dicegah oleh diri seorang manusia. Karena itu Doktif telah melampaui ini. Saya berharap sekali lagi TPPU-nya kejar, kembalikan uang rakyat, kemudian agar disita akunnya dan mohon dikembangkan pemeriksaannya. Karena ada dugaan istrinya diduga terlibat juga, minimal untuk pasal turut serta. Kita mau lihat dari KUHP dan KUHP baru. Semua sudah berkolaborasi. Karena itu dalam kesempatan ini selamat buat Doktif dan mudah-mudahan ini pembelajaran bagi yang lain. Karena saya dapat info tadi 2 lagi. Ada laporan di Polres Jaktim, ada juga di Polda Metro. Inisial Jabar, SS Jabar. Polda Jabar. Saya berharap
Ini kesempatan agar mengungkap semua jaringan dari orang-orang yang katanya menjual produk, tetapi ada dugaan memperkaya diri dengan menjual tanpa aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu dari saya. Dok, Terima kasih. tadi menyinggung soal 50 miliar, mungkin boleh diceritain seperti apa mungkin pertama ya? Jadi begini aja, jadi ada nilainya dinaikkan karena Doktif 5M menolak dan keluar-keluar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Doktif tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya Doktif di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu Doktif cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa Doktif yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil gitu. Ya, jadi apa yang kamu ambil ya kembalikan ke masyarakat. Jika kamu tidak mampu ya masuk sel, semudah itu. Hanya itu aja. Yang menawarkan siapa, Dok? Ada jadi nggak bisa sebutin ya karena memang orangnya nggak mau disebut. Melalui chat atau telepon? Enggak, melalui telepon langsung orangnya langsung. Berapa kali, Dok? Dan menghubungi juga langsung, bertemu juga langsung ada. Berapa kali nawarin? 3 kali. Pengacara atau dari anak Ada, buahnya? nggak bisa disebutin, yang penting emang itu A1 banget. Yang ke saya juga ada. Nah, ke beliau juga ada, sudah ya. Saya nggak mau sebut namanya, tetapi ada. Disitulah saya makin yakin sebegitunya mereka menghubungi saya untuk mendekati Doktif. Artinya something wrong di produk ini, kira-kira begitu. Dok, tadi juga dokter sempat bilang akan ada nazar sujud. Nah itu memang sudah memang dari awal Itu salah satu nazarnya Doktif, setiap Doktif merasakan. Jadi gini, sama seperti kasus dulu di Sahrul Isa Jega juga ya. Yang di Malang Doktif juga melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Jadi buzzer-buzzernya dia itu luar biasa menekan Doktif, mentalnya keluarganya Doktif semua diserang. Dan saat ini pun saudara DR pun melakukan hal yang sama. Jadi dia bersama babunya si Hans itu ya. Jadi melakukan hal yang sama, menyerang Doktif, harga dirinya, keluarganya Doktif semuanya diserang. Dan itu pun cukup membuat Doktif merasa sangat-sangat kecewa ya, cukup sedih. Tapi Doktif cuma bisa curhatnya cuma hanya ya Allah. Jika salah satu Doktif akan sujud syukur bahwa kekuatan paling besar itu hanya milik Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Dan akhirnya ya tadi Doktif lakukan, ya itu juga mungkin bisa menjadi materi buat para buzzer-buzzer nanti dipotong, diklipper, potong-potong setidaknya jadi uang buat kalian ya. Oke? Alhamdulillah puji syukur banget, nggak cuma Doktif ya. Ini adalah kerja dari PMJ yang mungkin alhamdulillah juga PMJ bisa membuktikan bahwa tegak lurus merah putih. Iya, jadi mungkin dengan lamanya proses ini Doktif nggak menyesal ya Bang Rasman ya, karena memang mereka sangat hati-hati seperti itu ya, mereka sangat hati-hati, PMJ sangat hati-hati. Tapi untuk kelanjutannya Doktif mohon agar segera ditahan ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu, karena saat ini 2 kali 1 minggu, jadi sudah seperti tahanan kota ya. Tapi Doktif mohon ditahan, dan kalaupun misalnya ada pengakuan sakit ya jangan mudah dipercaya karena orang ini sangat manipulatif. Dok, berarti otomatis pemeriksaan lanjutan akan kembali dilakukan. Pastinya, dan dengan tegas penyidik akan jauh lebih garang menghadapi seorang DRL ini. Akan ngawal lagi, Dok? Pastinya akan Doktif tunggu, mau sampai subuhnya lagi Doktif tunggu. Nah, ini sampai kan akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wignya, karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Ya, jadi kita lihat. Ya, kita lihat karena Doktif mengingatkan ya untuk para penyidik pada saat ditahan wajib untuk dilepaskan wignya, karena itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang Doktif katakan dia menjual serum penumbuh rambut itu adalah kebohongan, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Dan waktu ditahan dulu di Polda Metro juga nggak pakai wig. Berarti dia berarti di kehidupan sehari-hari dia pakai wig ya Saya Bang? kaget aja. Oh, ternyata nggak sama ya sama yang tampilan di awal gitu. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, siap. apa yang mau disampaikan ke DRL? DRL siap-siap kamu pasang kabel ya, kamu alasannya hanya satu yang bisa menunda kamu masuk ICU dan kamu pasang kabel, hanya itu aja. Oh, ada satu sebelum terlupa ya. Ada kami lihat strategi, ini dugaan ya. Ketika diperiksa, maka nanti tiba-tiba nanti sakit. Betul. Kami berharap kalau ada yang sakit itu tolong bawa second opinion ke Rumah Sakit Kramat Jati. Bila perlu kita siapin dokternya untuk memastikan dia sakit, ini dokter juga. Bisa cek, ini benar sakit apa tidak. Dan yang terakhir, saudara-saudara Pak Kapolda Metro, ini adalah perlawanan konstitusional dan institusi oleh Richard Lee terhadap lembaga Anda. Jadi ambil upaya hukum, tahan yang bersangkutan, apalagi pasalnya dari 5 tahun. Cukup. Siap.
basisnya udah ada. Di gini-giniin aja basisnya kan. Oh, oke. Antrian yang 20